Shalom saudara yang kekasih, apa kabar? Kita boleh bertemu kembali. Kita percaya bahwa sampai saat ini, detik ini, kebaikan Tuhan tidak pernah putus. Kebaikan Tuhan selalu baru dan tidak pernah berubah kasih setianya. Mari kita mau mengucap syukur atas segala apa yang sudah Tuhan beri. Dengan apa saya dan saudara membalas kasih Tuhan selain pujian dan syukur yang boleh kita panjatkan setiap hari. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, amin, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, amin, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, oh selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, oh yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, oh selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu, oh selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, oh yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu Tuhan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh Kau Tuhan yang setia, oh yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia menopang, memberi kekuatan baru Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus yang layak kami tinggikan. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mau selalu bersyukur sepanjang hari.
Engkau setia Tuhan. Ketika kami tidak setia, ketika kadang kami melupakan Engkau, Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau begitu setia Bapa dalam hidup kami. Untuk itu kami mau bersyukur sepanjang hari bahwa penyertaan-Mu tidak pernah terlambat. Penyertaan-Mu selalu sempurna. Dalam keadaan apapun Engkau setia. Dan selamanya Engkau tetap setia. Engkau tidak pernah berubah. Kasih setiamu tetap sama. Ajari kami untuk mengerti, memahami kehendak-Mu, rencana-Mu. Ajar kami belajar bersyukur setiap hari ketika kami harus menghadapi tantangan, rintangan. Bapa, hari ini kami mendengarkan sabda firman-Mu. Biar firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu bersyukur, selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan memberikan sisa hidup kami untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa Tuhan kita Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatannya yang ajaib. Untuk itu saudara, kita harus belajar untuk memberikan hidup saya dan saudara untuk memberi yang terbaik buat Tuhan ya. Walaupun mungkin keadaan tidak mendukung saya dan saudara untuk bisa terus melakukan yang baik, atau mungkin keadaan kondisi yang membuat saya dan saudara mungkin suasana hati yang tidak selamanya baik, tetapi di sini Tuhan mau mengajarkan bahwa Tuhan itu setia loh, dan kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya, sebagai anak-anaknya, kita mau setia di dalam Tuhan, ya apapun itu keadaannya. Hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan, dan hari ini saya tergerak sekali untuk memberitakan firman Tuhan, untuk men-sharingkan firman Tuhan mengenai apa sih artinya melayani. Mari kita membuka bersama-sama di Matius 20 ayat 28 yang berbunyi demikian. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin ya. Firman Tuhan yang begitu jelas. Ya, di sini kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Di mana kita sudah memperingati Tuhan lahir, Tuhan datang untuk menebus dosa manusia. Saudara lihat bahwa kalau kita melihat runtut cerita dari Tuhan Yesus ya, di sini jelas firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu datang bukan ingin dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan Tuhan itu rela memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melayani adalah suatu kegiatan kita membantu orang lain atau memberikan diri untuk menolong dan membantu orang lain. Begitu juga Yesus datang ya ke dunia dengan tujuannya adalah untuk melayani ya. Bahkan di Matius 20 ayat 28 mengatakan bahwa Yesus memberikan nyawanya untuk apa saudara? Untuk melayani ya. Oleh sebab itu tidak banyak orang ya dengan gampang untuk melayani. Padahal sekiranya semua orang tahu bahwa di Matius 20 ayat 26 berkata, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bahkan di ayat 27 berkata, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi sebenarnya upah dari pelayanan itu adalah menjadi orang yang lebih hebat dan diberkati daripada orang yang dilayani. Ya, dari ayat ini juga
menjelaskan arti melayani ya. Melayani ya adalah apa saudara tadi, memberi diri menjadi berkat bagi orang lain ya saudara. Melayani di sini kebanyakan kita identik dengan apa? Dengan bermain musik, atau menjadi worship leader, atau menjadi usher, atau menjadi pembawa persembahan, pembawa doa, tamborin ya, atau mungkin dalam event-event kita pasti akan dituju untuk perform, untuk melayani juga ya saudara. Nah, di sini apa sih arti melayani ya? Artinya yang pertama sudah jelas, memberi diri supaya apa? Menjadi berkat. Apakah saudara ya di dalam lingkup saudara pelayanan, sudahkah saudara menjadi berkat? Menjadi berkat itu bukan sekedar punya uang terus kita bagi-bagi ya, atau mentraktir, tetapi ketika menjadi berkat, ketika kalau kita tugas musik datangnya telat, apakah itu juga menjadi berkat ya? Yang ada menjadi batu sandungan ya jelas, karena pasti diomongin ya, diomongin ya. Mungkin teman-teman sepelayanan tidak mengungkapkan, tetapi dari belakang mereka tetap ngomongin gitu ya, tetap apa ya, kalau orang Jawa bilang ngedrunggel apa namanya, kayak ada unek-unek gitu ya, ada unek-unek yang tidak tersampaikan, jadi ngomongnya ke belakang. Saudara, kira-kira itu jadi berkat atau menjadi batu sandungan ya saudara? Jangan sampai ketika hal sekecil apapun kita ini tidak menjadi berkat. Contoh lagi banyak hal, ketika mungkin dalam pelayanan ya, kita ini tidak sepemikiran, kita maunya mimpin diri sendiri, nggak mau memberi diri ya, nggak mau untuk menerima keadaan ya. Bahwasannya di dalam pelayanan itu pasti sudah ada leaders ya, ada leaders bukan pemimpin. Kalau menurut saya sebagai pemimpin itu juga bagus, tapi kadang pemimpin itu terlalu otoriter atau setidaknya tidak punya jiwa leader. Jiwa leader itu adalah mengayomi, mendengarkan ya, terus juga memberikan solusi ya. Kalau pemimpin itu bisanya mengatur, menyuruh ya. Pemimpin dan leader itu beda. Pemimpin itu bisanya nyuruh-nyuruh, ngatur-ngatur, tidak mau diganggu-gugat apapun itu yang sudah dia lakukan gitu. Tetapi kalau leaders itu pasti sejelas dia akan memberi diri ya. Bahkan namanya leaders itu dia akan merasakan apa yang dirasakan oleh timnya ya. Mungkin kalau saudara berada dalam perusahaan atau dalam sebuah bisnis, sebuah komunitas, atau ya dalam pelayanan juga, saya mau mengingatkan saudara bahwa tempatkan diri saudara bukan sebagai pemimpin, tetapi sebagai leaders. Karena memang leaders sekarang itu dibutuhkan, bahkan kurang ya. Karena kebanyakan orang bercita-cita menjadi seorang pemimpin ya. Tetapi bagaimana seorang pemimpin itu mempunyai jiwa leaders ya, memiliki hati ya itu hamba, memberi diri ya. Kalau leaders itu dia akan menanggung apa yang dirasakan oleh timnya, oleh partnernya ya. Banyak hal yang bisa dilakukan bersama-sama. Bahkan kalau namanya leaders itu pasti akan berjalan dengan baik karena dia memberikan hatinya ya. Bagaimana dengan saudara dalam pelayanan? Apakah saudara melayani karena disuruh ya, atau karena ingin cari muka, atau mau cari nama, atau memberikan diri, memberikan hati ya? Untuk itu mari belajar melayani, memberikan hati. Kalau kita memberikan hati, apapun yang ada di luar sana yang menyakiti, yang menghina, yang ingin menjatuhkan,
kita tidak akan pernah goyah, bahkan tidak ada sepatah kata pun dalam mulut kita untuk keluar, ya. Namanya leaders itu memberikan diri, melayani juga memberikan diri, ya. Jadi kalau memberikan diri sudah, mau sakit, mau apapun itu, hinaan atau hal yang tidak mengenakan, ya diterima. Kan kita sudah memberikan diri. Melayani buat siapa? Kalau kita melayani buat Tuhan, saya pastikan saudara akan merasakan damai sejahtera, sukacita. Tapi kalau saudara melayaninya buat manusia, saya pastikan saudara akan mundur, saudara akan kecewa, saudara akan ribut, saudara tidak akan memiliki hubungan yang baik dengan relasi, karena saudara mencari manusia. Tetapi kalau saudara melayani untuk Tuhan, saudara ada sukacita, ada damai sejahtera, dan pasti ada ketulusan dalam hati, yaitu karena memberikan diri, ya. Jangan merasa hebat. Kita semua ini dalam kendali, dalam pimpinan Tuhan. Jadi saudara, dalam melayani yang diutamakan pertama adalah apa? Memberikan diri, menjadi berkat bagi orang lain. Apapun pelayanan itu harus menjadi berkat, harus on time, ya, harus latihan ya latihan, ya, terus juga harus bisa membawa diri untuk menyesuaikan, ya, menyesuaikan. Namanya melayani menyesuaikan, tidak bisa individual, ya. Dan melayani itu tidak dibatasi hanya kita berada di gereja, ya, tetapi kita juga bisa melayani ketika kita keluar dari gereja untuk menjadi berkat bagi banyak orang dengan cara membantu orang lain, tidak membeda-bedakan, ya, memberikan perhatian. Kalau kita punya uang, ya kita kasih uang, ya. Nah, itu adalah pelayanan yang juga disebut sebagai melayani. Karena di Matius 25 ayat 36 berkata, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Di Matius 25 ayat 40 juga berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dalam melayani ini juga mengartikan, ya, bahwa kita itu bukan saja baik di dalam gedung gereja, tetapi ketika kita keluar dari gereja, ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan, tidak punya baju, ya, atau mungkin ada orang yang tidak bisa makan, ya, atau mungkin kita melihat ada orang atau mungkin aja jemaat yang tidak ada kendaraan dan kita mau numpangin kalau kita punya kendaraan, ya. Di sini juga menjelaskan bahwa kita harus keluar pun menjadi berkat. Jangan sampai dalam gereja kita haleluya, keluar kita jadi hai lupa, ya lupa. Wah, itu orang gereja, ya dia majelis, tapi itu loh hidupnya kayak gitu. Iya pelit gitu, ya. Jangan sampai, oh iya itu main judi, oh iya main perempuan, wah itu anak-anaknya, wah dia pelayanannya keren, tapi anak-anaknya nggak ada semuanya ikut dia. Anaknya semua jalan sendiri, ya. Nah, jadi berkat atau tidak saudara? Karena melayani itu dari dalam. Kalau keluarganya sudah beres, baru keluar pun juga pasti akan beres. Dan yang terpenting menjadi berkat. Jangan sampai menjadi batu sandungan, bahkan mendatangkan kutuk, ya. Saudara, karena itu dari ayat ini kita memahami bahwa melayani adalah memberikan diri untuk menjadi berkat bagi orang lain, ya. Melayani juga adalah anugerah Allah. Dalam 1 Petrus 4 ayat 11 berkata, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah supaya
Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Selain memberi diri, kita harus apa? Melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya apa? Tuhan dimuliakan. Ya, lewat kita banyak orang mengenal Tuhan. Lewat kita, ya, orang yang tadinya mundur, orang yang tadinya tidak mau ke gereja, orang yang tidak mengenal Tuhan, lewat kita, ya, Allah dimuliakan. Ya, untuk itu dalam hidup ini, saudara, jangan berfokus pada duniawi atau hal-hal yang mengenakan di dunia, tetapi mari berfokus memperbaiki diri, supaya hidup ini kita lakukan yang terbaik untuk memuliakan Bapa. Kalau kita hidup untuk memuliakan Bapa, memberikan yang terbaik buat Bapa, percaya ya, siapa yang saudara mau ingin dimenangkan? Suami, istri, anak, orang tua, pasti bisa, asalkan saudara sendiri dulu mau memberikan diri, mau memuliakan Bapa, supaya orang-orang yang ingin kita menangkan ini melihat kasih Bapa lewat hidup kita. Ya, tidak ada orang yang bisa mengubah hati orang selain dirinya dan Tuhan. Kita tidak bisa mengubah orang untuk menjadi lebih baik, tetapi kita bisa mengubah orang kalau dia melihat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dalam perilaku dan perbuatan. Bagaimana orang mau bertobat kalau sendiri orang yang ngomong ini, yang mau ngajak bertobat, belum bertobat? Ya, nah, berkaca lebih baik ya. Jadi ketika ingin berkata sesuatu, saya selalu berkaca, bercermin pada diri saya. Apakah saya sudah layak, ya, seperti apa yang saya mau katakan kepada teman saya, sahabat, istri, dan suami saya? Ya, ketika saya ingin perubahan, ya saya harus berubah dulu. Ya, ketika orang melihat perubahan kita, maka tanpa kita berbicara panjang lebar, mereka akan melihat perbuatan kita ada kasih Kristus dan apa? Dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Mari saudara, hari-hari ini belajar mencintai Tuhan dengan hati yang tulus, ya. Ke gereja, fokusnya ke Tuhan. Jangan fokusnya kepada pendeta, fokusnya karena hari ini pelayanan, jadi saya harus ke gereja, ya. Jangan. Atau ada yang mau ketemuan karena bisnis di gereja, tidak. Tetapi mari datang di rumah Tuhan dengan fokus tujuan bahwa kita mau mencintai Tuhan, kita datang dalam kekudusan, dalam kemuliaan Tuhan, dan fokus kita kepada Tuhan. Jadi ketika nanti di gereja kita ketemu hal-hal yang unik atau hal-hal yang menyakiti, ya, kita tidak akan mudah tersinggung atau baperan karena kita fokusnya kepada Tuhan. Susah atau gampang untuk dijalani? Gampang kalau kita mau punya hati melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Karena hal-hal sulit itu hanya ada dalam pikiran. Tetapi sebenarnya hal-hal sulit itu bisa kita lewati kalau kita minta kekuatan kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar melayani Engkau dengan hati kami, memberi diri kami untuk melayani Engkau, supaya kami boleh menjadi berkat. Bukan saja kami meminta berkat, tetapi melayani itu kita mau menjadi berkat. Kami menjadi berkat bagi sesama. Supaya apa? Supaya memuliakan Bapa di surga. Ampuni kami jika selama ini kami melayani dengan ego kami. Kami melayani dengan kekuatan kami sendiri, dengan pengertian kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Tetapi perbaharilah kami dengan kasih setia Tuhan yang tidak pernah terbatas, supaya kami belajar memberi diri kami dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami supaya kami boleh memberitakan Injil sampai ke ujung dunia dalam perilaku dan perbuatan kami yang menyenangkan hati Engkau. Hari ini kami mau beraktivitas,
jaga dan lindungi kami, pakai kami supaya kami memiliki hati seperti hati Engkau yang penuh belas kasihan, yang melihat sekeliling kami boleh menjadi pribadi yang memberikan uluran tangan bagi banyak orang. Kami bersyukur Tuhan, dan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.